if I gave you the option to walk away and never come back? Film dibuka dengan memperlihatkan pelajar tampan bernama Tom. Dia adalah sosok remaja yang terbilang sangat pendiam. Bahkan teman-temannya pun kerap memanggil Tom si kutu buku. Di sini Tom memiliki teman akrab bernama Denny, dan si Denny selalu membantu Tom jika Tom dalam kesulitan. Di sekolahnya terlihat Tom naksir dengan seorang wanita bernama Lucy. Namun karena Tom ini anaknya pendiam, ia pun malu untuk mengungkapkan perasaannya. Dan terlihat juga preman sekolah si tukang rese bernama Eugene. Go away, please. Tom. Di rumahnya, Tom tinggal bersama neneknya yang bernama Nancy, di mana kedua orang tua Tom ternyata sudah lama meninggal. Oleh karena itu, dia sekarang tinggal bersama neneknya. Would you like to hear some? Kemudian Tom yang merasa rindu dengan Lucy, ia pun pergi ke rumahnya, yang kebetulan bersebelahan dengan rumah Tom. Namun di saat masuk, Tom mendapati pintunya tidak dikunci, dan ternyata rumah Lucy didatangi oleh para penjahat. Di sana Tom juga melihat Lucy telah diperkosa oleh para penjahat. Bahkan dalam aksinya itu mereka juga merekamnya. Lalu karena jumlah para penjahat ada banyak dan Tom hanya seorang diri, ia pun kabur dari sana dan berniat menelpon polisi. Namun aksi Tom terhenti ketika salah satu penjahat menembak Tom tepat mengenai bagian samping kepalanya. Dalam insiden itu beruntung Tom masih bisa diselamatkan walau harus mengalami koma selama 10 hari. Kemudian setelah Tom tersadar, sang dokter pun menjelaskan kondisi Tom. Nan? Is your phone? Di mana ternyata ketika Tom tertembak di bagian samping kepalanya, handphone yang dia gunakan pada malam itu terkena peluru, sehingga fragmen atau serpihan dari komponen handphone masuk ke dalam organ kepalanya. Dan serpihan komponen itu tidak bisa 100% dikeluarkan bahkan oleh dokter ahli sekalipun, karena dampaknya akan berpengaruh ke syaraf otaknya. So we tend to think of all of it as quite unusual. Setelah kejadian itu, Tom pun mengalami hal yang tidak biasa, di mana kini Tom bisa mendengarkan komunikasi dari perangkat handphone. Bahkan komunikasi itu bisa didengar Tom dengan sangat jelas. Transmisi lalu lintas data secara digital juga bisa dilihat Tom dengan begitu jelas. Hal itu karena serpihan komponen handphone yang telah menyatu ke saraf otaknya. Jadi seolah-olah Tom ini memiliki akses ke server data seluruh dunia yang tertanam di kepalanya. Dia juga bisa mengakses data apapun secara digital tanpa menggunakan perangkat apapun. Singkatnya, Tom pergi mengunjungi Lucy yang masih trauma dengan kejadian itu. Lalu mereka pun mendongeng. Thanks. Di sini Tom mengatakan sangat menyesal karena tidak bisa berbuat banyak pada malam itu dan tidak bisa melindungi wanita yang sangat dia cintai. Things have been a bit trippy. Should have done something. Namun Lucy mengerti dengan keadaan itu dan berharap semuanya akan segera membaik seperti sedia kala. No one's mad at you for not being a hero. Kemudian ketika Tom pulang ke rumah, dia pun mendengar kembali berbagai obrolan yang ada di perangkat seluler seperti yang Mimin bilang tadi. Semenjak kecelakaan di malam itu, Tom bisa merasakan, mendengar, dan melihat transmisi data secara digital. Sehingga Tom pun menjadi pusing melihat apa yang belum pernah dia lihat. Hingga ia pun kelenger. Keesokan harinya, Tom pun berniat untuk pergi ke sekolah. Kemudian ketika bertemu dengan Denny, Tom memberitahu kalau Eugene, salah satu teman sekolahnya, terlibat dalam kejahatan di rumah Lucy. Dimana Tom tahu karena jejak handphone milik Eugene terkoneksi ke wifi di rumah Lucy dan waktunya tepat di malam kejadian itu. Namun di sini Denny tidak yakin dengan pernyataan Tom kalau Eugene adalah pelakunya. Kemudian di saat jam praktek, Tom melihat lalu lintas transmisi data dari handphone milik teman-temannya. Dan ketika Tom memata-matai handphone milik Eugene, Tom pun sangat terkejut ketika dia melihat sebuah video yang ada di handphone Eugene. Di mana video itu adalah video pemerkosaan terhadap Lucy yang mereka rekam di malam itu. Dan ternyata memang benar Eugene bersama teman-temannya lah yang melakukan kejahatan terhadap Lucy. Lalu Tom yang begitu kesal, ia pun dengan kendali pikirannya membuat handphone milik Eugene mengalami kejutan listrik sehingga membuat Eugene kaget. Malam harinya, Tom mulai belajar bagaimana cara meretas sebuah sistem dengan kemampuan itu.
Dan kini Tom bisa meretas apapun hanya dengan kendali pikirannya. Jadi dengan kemampuannya ini dia pun bisa menjadi hacker yang tidak ada tandingannya di dunia. Di mana Tom mampu meretas tanpa menggunakan perangkat sistem karena telah menguasai segala teknik hacking. Kemudian Tom mulai meneror Eugene bersama teman-temannya. Dia meretas handphone yang ada di rumah Eugene serta teman-temannya sehingga membuat suasana di rumah itu menjadi sangat horor. Dari aksinya itu, Tom juga menemukan salah satu teman Eugene yang bernama Cass. Terlihat dia sedang blaem-blaem dengan menggunakan tangannya. Keesokan harinya ketika ada seminar di sekolahnya, Tom pun meretas proyektor dan menyiarkan video aksi blaem-blaem 5 jari Cass tadi malam. Teman-teman Cass pun ngakak setengah mati melihat aksinya itu. Cass yang sangat malu lalu keluar dari ruangan tersebut. Kemudian Tom yang tidak ingin orang mengetahui bahwa dia mampu melakukan semua itu termasuk Lucy, ia pun menggunakan nama iBoy sebagai identitas rahasianya. Setelah itu, Tom dan Lucy nongkrong di pinggir danau untuk refresh sejenak agar trauma yang dialami Lucy segera membaik. Never been the victim. I want you to know you can... Same. Malam harinya setelah pulang dari danau, Tom dan Lucy bertemu Eugene dan teman-temannya. Eugene yang sok keras pun kembali menggoda Lucy. Namun dengan kendali pikirannya, Tom menelpon ke HP Eugene dan teman-temannya secara bersamaan. Dan tentunya hal itu membuat Eugene in the gang panik. Lalu Tom dan Lucy pun bergegas pulang. I told you, Hazard, bro. Thank you for today. Setelah itu, Eugene dan teman-temannya berniat mencuri mobil untuk mereka pakai. Ketika mereka berhasil masuk ke dalam mobil, tiba-tiba mobil terkunci secara otomatis. Dan ternyata itu adalah perbuatan Tom yang telah meretas sistem mobil itu. Tom lalu mengancam Eugene serta teman-temannya akan meledakkan mobil tersebut bersama mereka yang berada di dalamnya. Kemudian Tom bertanya kepada mereka mengapa kalian menyerang keluarga Walker dan memperkosa Lucy. Karena tak mau menjawab, Tom lalu membuat mobil berasap agar mereka menjadi semakin ketakutan. Di sini Cass yang sangat ketakutan, dia pun akhirnya memberitahu kalau mereka disuruh oleh seseorang yang bernama Katz. Namun tak lama Tom melepaskan mereka dan mobil pun meledak. Setelah itu Tom langsung memburu data Katz dan mencari lokasinya. Sesampainya di lokasi, Tom pun langsung meretas televisi di rumah Katz. Dia menampilkan sebuah rekaman yang telah mengencingi mobil kesayangannya. Melihat itu, Katz dan anak buahnya segera keluar memeriksanya. Kemudian saat itu juga Tom masuk ke dalam rumah itu dan menghancurkan semua yang ada di sana. Semua perangkat elektronik pun dibuat hancur oleh Tom. Lalu dia menemukan sebuah speaker yang ternyata di dalamnya ada beberapa paket narkoboy. Lalu Tom pun mengambil semua narkoboy itu. Di mana Tom berniat melancarkan aksi selanjutnya, dia kemudian meletakkan narkoboy itu ke rumah Eugene dan teman-temannya. Lalu Tom melaporkan Eugene dan teman-temannya kepada polisi melalui server secara anonim bahwasanya Eugene dan teman-temannya terlibat dalam peredaran narkoboy dengan barang bukti yang telah ditaruh Tom ke setiap rumah mereka. Tak lama Eugene dan teman-temannya pun ditangkap oleh polisi. Tak hanya itu, Tom juga meretas akun bank milik Katz dan membuat isi saldonya menjadi 0.
Setelah kejadian itu, Katz menghubungi atasannya lagi yang bernama Elman. Dan terungkaplah Elman ini adalah big boss dari penjahat-penjahat tersebut. Lalu Elman yang mendengar itu pun marah dan menyuruh Katz untuk membereskannya. Kemudian Katz mengumpulkan semua anak buahnya untuk segera mencari tahu keberadaan hacker itu dengan menyuruh mengambil semua perangkat teknologi milik orang-orang yang ada di daerah sekitarnya. Knock. Really, bro? Keesokan harinya, Tom yang sepulang dari sekolahnya, ia mendapati semua barang elektronik di kamarnya hilang. Malam harinya, Tom yang sangat kesal, ia pun berniat melancarkan aksinya lagi, dan kali ini dia berniat membakar semua stok narkoboy yang dimiliki oleh Katz dan Elman. Namun sang nenek yang mulai curiga dengan tingkah laku Tom, ia pun melarang Tom untuk keluar. Namun Tom yang sudah geram, ia tetap keluar rumah. She was good. I love you. Don't wake up. Kemudian sang nenek yang khawatir dengan keadaan Tom, dia pun menemui Danny dan meminta bantuan kepada Danny untuk mengawasi Tom jika ada masalah. It's changed you. I'll definitely do that. Have you noticed, Tom? You're a good boy. Thanks. Sementara itu Tom yang telah meretas jaringan satelit, dia pun melacak keberadaan Katz dan Elman. Setelah mendapatkan lokasinya, Tom pun menggunakan sepeda pergi ke markas mereka. Sesampainya di lokasi di sebuah pelabuhan, Tom berhasil melumpuhkan penjaga yang ada di sana. Kemudian Tom yang telah menemukan barang haram tersebut, dia pun membakarnya. Namun tiba-tiba Katz dan anak buahnya muncul langsung memukuli Tom secara mendadak. Di sini Tom yang tak berdaya dan hampir metong, lalu dengan kemampuan yang dimilikinya, dia pun membuat suara dengan frekuensi tinggi yang mampu mengganggu pendengaran manusia. Dengan hal itu, Tom pun berhasil kabur dari tempat tersebut dengan keadaan sempoyongan dan tak lama Tom pun kelenger. Keesokan harinya, Tom yang tersadar mendapati dirinya di tepi danau hingga ia pun tak bisa ikut ujian sekolah. Tom kemudian bertemu dengan Danny. Di sini Danny melihat ada yang aneh pada Tom dan sepertinya Danny sudah tahu kalau orang misterius yang menggunakan identitas sebagai iBoy adalah Tom sendiri. I haven't seen you around lately. See you around. Kemudian ketika Tom pulang dan sesampainya di rumah, tiba-tiba Tom ditodong dengan sebuah pistol dan ternyata itu adalah Elman, si bos mafia yang telah menunggu Tom di rumahnya. Di mana sang nenek juga telah disandra oleh anak buah Elman. Let me see her. Don't worry, she'll be all... Ternyata di sini Elman sudah tahu kalau hacker yang menggunakan identitas iBoy adalah Tom. Tidak hanya itu, Elman juga sudah tahu kemampuan yang bisa dilakukan Tom seperti meretas tanpa menyentuh. Dan secara mengejutkan ternyata semua informasi itu diketahui dari Danny. Dan Danny lah yang memberitahu semua itu pada Elman. That's yet to be established. Danny, can you come in here, please? Di mana ternyata Danny telah mengamati Tom sudah sejak lama kalau Tom itu adalah iBoy yang mampu meretas hanya dengan pikirannya saja. Di sini Danny berkhianat hanya rela dibayar oleh Elman. In case you're wondering, that's what power looks like. Kemudian Elman menyuruh Tom untuk meretas sebuah bank dan mengisi saldo di rekeningnya. Di sini Tom pun sempat menolak. Namun Elman telah menangkap Lucy dan akan menghabisinya jika Tom tidak menuruti semua perintahnya. You see her, don't you? Karena telah diancam, mau tak mau Tom pun menuruti perintah Elman. Tom kemudian mulai meretas bank hanya dengan pikirannya saja dan mulai mengisi saldo di rekening Elman. You're a special kid, Tom. Di lain sisi, Lucy yang telah disandra oleh Eugene dan teman-temannya, ia pun hendak dieksekusi oleh Eugene. Tiba-tiba polisi datang karena sebelumnya Tom telah melakukan panggilan ke nomor polisi melalui pikirannya. Namun mereka berhasil menyumpal mulut Lucy dan bersembunyi sehingga polisi tak melihat apapun lalu pergi. Setelah itu ternyata Lucy berhasil lepas dari ikatannya dan mengambil pistol milik Eugene lalu balik menodongkan pada mereka. Fucked up. Sementara itu Elman membawa Tom ke markas mereka. Dan di saat Lucy hendak keluar dari tempat tersebut, tiba-tiba Elman pun telah sampai di tempat itu dan dia juga membawa Tom. I have to admit, I was expecting you to be rather... Lalu Eugene pun kembali menyekap Lucy.
Kemudian Tom dipaksa kembali untuk melanjutkan meretas bank dan mengisi saldo di rekening Elman. Akan tetapi Tom ternyata justru meretas HP milik Elman yang membuatnya meledak. Come on! Tom? If I gave you the option to walk away, Tom juga meretas semua handphone milik para penjahat tersebut dan meledakkan semua handphone milik mereka. Lalu Tom yang melihat Elman kabur, ia pun mengejarnya. Namun ketika Tom keluar dari tempat itu, tiba-tiba dari belakang Tom dipukul oleh Elman dengan sebuah tongkat besi. Karena sangat marah, Elman pun berniat akan menghabisi Tom. Namun tiba-tiba Lucy muncul dan menembak Elman. I'm still gonna kill ya! Kemudian Elman yang masih memiliki tenaga, dia pun sempat memukul Lucy. Di sini Tom yang sangat marah, lalu ia pun mengumpulkan energi listrik dan menyerangnya ke arah Elman, hingga akhirnya Elman pun tewas dari serangan itu. Beberapa hari kemudian Tom pun tersadar dari komanya, dan di sini dia ditemani oleh neneknya. Tommy. back again, Nan. Setelah semenjak bos mafia berhasil disingkirkan, kini daerah tempat tinggal Tom kembali tenang dan tidak ada lagi kejahatan. Kemudian Danny, teman yang berkhianat, mencoba untuk meminta maaf kepada Tom dengan menggunakan uang. Namun Tom yang punya harga diri, dia pun menolak mentah-mentah uang tersebut. Karena tidak semua hal bisa dibayar dengan uang. Dan kini pertemanan mereka pun sepertinya tidak akan harmonis lagi. But I didn't stop to think about who was filming. Peace, Tom. Di akhir film terlihat Tom dan Lucy menjalin kisah cintanya. Dan Lucy kini juga sudah tahu kemampuan Tom dalam hal meretas, di mana kekuatan Tom dalam meretas sampai sekarang tidak hilang. Dia pun masih bisa menggunakan kemampuannya itu untuk hal yang baik. You know, I see his face whenever I close my eyes. Oke guys, itulah alur cerita film dari iBoy yang Mimin dongengkan. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Nantikan alur cerita film menarik lainnya bersama SB Movie.